The most extraordinary and exciting virtual experience for marketing sales experts and entrepreneur. Expreneur Marketing Sales Summit 2021. Learn from 18 expert speakers. James Gwee, Hindranata Nikolai, Denny Santoso, Sunil Tolani, Christina Lee, Alfalak Arsenda Tama, Tom MC Ifle, Joshua Sutanto, Tony Chia, Sanjay Casey, Paulus Sulastri, Mike Gunawan, Indra Hadiwijaya, Irfan Prarendra, Rini Adrika, Marcel Timotius, Sutiono Partorejo, Pinpin Bakhtiar. Saturday, Sunday, 27-28 March 2021. Moderator kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ya. Dia adalah seorang praktisi, entrepreneur, praktisi profesional dan pemberdaya dari Mindhacker dan juga Steering Committee Expreneur Summit 2021 dan boleh dibilang mirip dengan artis Bollywood ya. Bukan adik atau saudara dari Andre Tolani, tapi ini adalah dia Sunil Tolani, founder Caliber Walk. Silakan Bapak Sunil. Halo, apa kabar? Hai. Oke, teman-teman semuanya welcome semua. Gimana dari pagi sampai tadi siang kepalanya udah kebor belum? Coba diketik kalau udah kebor, udah gitu coba. Oke, banyak juga tuh, mantap. Oke, sekarang kita saatnya akan sharing dan saya akan mengintroduce seorang sosok yang sangat saya hargai, saya hormati, dan saya kagumi, yaitu Pak Hindranata Nikolai. Kalau secara general title atau public title-nya dia adalah seorang licensed master trainer NLP pertama di Asia Tenggara. Tapi buat saya, beliau adalah manusia yang paling cool, paling transformatif, selalu humble, mau belajar dari yang lebih muda, mau lo pegang title apa atau nggak ada title, dia tetap mau mendengarkan. Dan kunci menjadi pribadi yang unggul itu adalah mau belajar dan mendengarkan. Buat saya hanya satu kata, buat Pak Hing adalah seorang sosok yang mentransformasi hidup banyak orang. Dan nilai itu yang membuat saya nyambung banget sama beliau, karena saya percaya sama satu moto yang saya lihat dari attitude-nya Pak Hing, yaitu pushing humanity forward. Welcome Pak Hing. For more detail, kita saksikan video profile Pak Hing. Silakan Pak Hing. Hindranata Nikolai is the first man in Southeast Asia and the only one in Indonesia to be awarded licensed master trainer of NLP from Dr. Richard Bandler, the co-creator of NLP. He joins Dr. Richard Bandler and the best NLP master trainers around the world to train NLP trainers and practitioners from all parts of the world every year in Orlando, USA. Hing has had more than 20 years of hands-on experience in business practice from the position of salesman to CEO. He works with business owners, CEOs, public figures, athletes, and hundreds of organizations to boost their performance. In the world of sales, leadership, thinking, and decision-making, he combined his rich experience with neurolinguistic programming with neuroscience, emotional intelligence, and creative thinking to get the maximum impact. In 2015, Dr. Paul Ekman trusted him as the exclusive lead instructor in the field of emotional intelligence and lie detection. And before that, since 2010, he is certified by Dr. Edward De Bono to train in the field of lateral thinking.
He works in TV and radio and has published 3 best-selling books. Dr. Richard Bandler called him Master Trainer with Class and Quality. Dr. Kevin Hogan named him First Class Thinker. Ladies and gentlemen, Hindranata Nicolay. Oke, selamat. Udah siang ya? Udah siang, sore. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi semuanya. Bro Sunil, apa kabar? Oh, saya langsung aja ya. Saya langsung aja. Oke. Mic-nya barusan kebuka nih. Pak Hing, tunggu sebelum Bapak buka, saya mau kasih satu statement ke teman-teman ya. Ya. Semua yang lagi nonton Pak Hing, tolong lakukan satu hal kecil aja. Satu hal kecil, yaitu I'm ready to accept the knowledge. Nah, udah itu dulu. Oke? Yang ngomong udah Richard Bandler, guys. Kalau kita nggak dengerin ya udah ribet hidup lu ntar. Lanjut, Pak Bro. Ya, silakan. Terima kasih. Sudah ready semua. Saya langsung aja deh, waktu kita singkat soalnya. Saya ngobrol-ngobrol soal hari ini, soal karismatik sales profesional. Jadi buat semuanya, kalau ngomong-ngomong ini, saya yakin banget para pebisnis, para penjual semua di sini. Ujung-ujungnya adalah ingin kalau bisa kita maju lah dalam hal bisnis dan jualan lah. Ya, dari tadi pagi, bro kita James Gui dan juga serentetan coach yang jago-jago telah tampil. Izinkan saya nambah wacana selama 1 jam ya. Yang sudah pernah ketemu saya tahu saya cerewet banget, terutama untuk kemajuan. Ya, oke. Nah, ini jadi saya secara pribadi. Saya cerita dulu sedikit pengalaman saya pribadi. Dari dulu saya juga seorang sales awal, tapi sales yang jelek banget. Saya sales yang jelek banget karena saya dulu nggak ngerti dari sisi jual itu mainnya jual aja pokoknya. Jual. Nah, saya lalap semua berbagai entah buku sales, terutama sales ya. Saya nggak ngomong marketing. Terutama sales. Saya nggak ngomong marketing sama sekali. Bagaimana opening, closing, dan lain-lain. Dan kalau para salesman yang ada di sini, saya sebut door to door lah ya. Benar-benar door to door era 80 ya, benar-benar hardcore door to door. Nah, saat itu memang rekornya kalau yang sangat terkenal seorang sales kan 10-3-1 ya. 10-3-1 berarti approach 10, 3 mikir-mikir, 1 baru beli lah, kira-kira gitulah. Nah, kalau sekarang mungkin di zaman sekarang sudah lebih sulit karena dulu zamannya sales tidak sebanyak sekarang, apalagi sekarang ada quote and quote, ada yang lewat digital, jadi mendahului bukan cuma fisik tapi sudah digital dan jago-jago pula. Jadi ada kemungkinan, saya terakhir lihat statistik di era-era pandemi katanya 2%, 3% conversion itu udah bagus banget. Jadi itu berarti bukan 10-3-1, jangan-jangan 100-3-1 itu. Ya, jadi bagaimana caranya saya nawarin 100 orang, kira-kira 1 dan 2 yang beli. Ya, jadi so it's different. Pengalaman saya pribadi di jualan dengan akhirnya saya dirikan perusahaan sendiri dan lebih ngerti jualannya lah kira-kira gitu ya. Nah, saya mau ini tanya pendapat bebas nih, semua boleh ketik di kolom chat. Saya nanya pendapat ini dulu sebelum saya mulai. Karena saya ngomong mengenai karisma, saya mau nanya satu pendapat yang simpel aja dulu. Kalau kita ngadapin orang yang sedang mau jual sesuatu, anything, mau jualan panci, mau jualan apps lah, whatever lah. Kalau saya berhadapan dengan seseorang lah, langsung point one on one, kira-kira apa ya yang membuat saya tertarik untuk membeli dari dia? Saya mau pertama-tama sebelum yang lain, kalau udah kecepatan jawab, singkirkan dulu fisik orangnya, singkirkan. Saya nggak, jangan sampai kita main fisik dulu. Singkirkan fisik orangnya, plus juga singkirkan dulu dengan produknya dulu. Jadi saya mau kita fokus kepada orangnya. Let's say 10 orang bawa produk yang mirip-mirip, yang sama-sama, yang semuanya brandnya oke. Apa sih yang membuat saya tertarik beli dari dia? Coba sekarang rame-rame saya pengen lihat dulu di kolom chat kira-kira respon Anda dulu. Kira-kira aja, silakan kalau ada. Oke. Meyakinkan, antusiasme, ramah, reputasinya, nyaman karena kenal sama orangnya, terlihat meyakinkan, butuh memang tulus appearances, gestur tubuhnya wibawa, nyaman. Oke. Nah, seru, adik bilang seru. Oke. Kalau orangnya seru beli gitu ya. Oke, trust, oke, edukasi sama value sesuai dengan kebutuhan, nggak maksa. Oke. Nah, buat semua yang ada di sini, semua yang Anda sebut itu bagus. Yang saya mau Anda perhatikan satu hal yang paling penting sebetulnya. Kalau Anda sebut secara yang kebanyakan sih lihat secara visual ya. Kalau orang NLP bilang secara visual banget yang ada di sini. Kelihatannya ramah lah, gesturnya dan lain-lain. Oke.
Nah, penjelasannya menarik, harga masuk akal. After sales-nya, ya itu singkirkan dulu. Orangnya dulu. Peduli dan menguasai produk. Udah minat beli. Oke, thank you. Saya langsung aja kalau begitu. Nah, terima kasih untuk semua inputnya. Nah, masing-masing sekarang saya minta jawab lagi nih. Berapa persen kira-kira keyakinan Anda untuk dua hal ini? Ketik aja, jadi dua angka ya. Angka pertama itu saya mau Anda ketik. Keyakinan Anda bahwa produk atau jasa saya itu kira-kira menurut saya yang paling pas buat prospek saya. Siapapun dia lah. Pokoknya di antara semua produk punya saya yang paling pas. Itu number one. Yang kedua, saya adalah figur yang paling mereka percaya, kira-kira. Nah, kalau saya sudah tulis dua ini, coba tulis presentasinya di kolom chat. Misalnya 90, 80, 70, 90, dan lain. Coba masing-masing sesuai dengan produk sendiri yang dia jual. Coba saya pengen lihat aja, berapa kira-kira. Langsung aja. 90, 90, nice. Oke, 160, 40, 60. Oke, 160. Ayo, come on, terus. 90, 90, 100, 80, 80, 80, 50, 70, 100. Oke, thank you. Wow, produk 20. What? Produk cuma 20. Itu jujur, bro. Jangan itu jual. jujur, bro. Produk cuma 20, nggak usah jual itu. Kalau produk cuma 20, nggak usah jual. Ngapain dijual? Produknya cuma 20% yakin. Aduh, 30, 70, jangan dijual. 30, 20. Oke. Anyway. Saya langsung, ini buat semua yang 100. This is interesting. Punya Tri Rizky Handayani, 100. Oke. Alright. Nah, setelah semua Anda tulis, saya tuliskan satu angka ya, saya tulis ya. Lihat ke depan sebentar, saya pakai flip chart ya. Lihat ke depan sebentar. Dua angka, kalau Anda tidak tulis 100, udah jualan yang lain aja udah. Jual yang lain aja udah. Kalau Anda tidak tulis produk 100, diri 100, mereka percaya banget, nggak usah jualan aja. Nah, Anda sebut karisma, saya sebut karisma sih. Jadi karisma ini sebetulnya, nanti saya kasih definisinya lah. Jadi karisma itu sebetulnya adalah kalau Anda 100% diri maupun produk Anda yakin bahwa orang bisa mau beli gitu. Kalau nggak usah beli. Apalagi 90. Nah, perhatikan, kalaupun 99%, 1% yang kecil itu yang akan menggerogoti kita nantinya itu. Nah, saya tidak bicara, nah ini seringkali kalau Anda, kecuali Anda sudah pernah masuk kelas NLP bersama saya lah. 1% yang Anda sebut bahwa 99%, keyakinan itu bukan analog, keyakinan itu digital. 10 atau 01, udah itu aja. Kecuali saya nanya, seberapa besar probabilitas lakunya. Nah, itu boleh tulislah 20%, 30%, 80%. Keyakinan itu yakin atau enggak, udah itu aja. Kalau nggak yakin, jangan jualin deh. Jualan yang lain aja udah, jual yang lain. Kalau kita bicara karisma, gimana caranya? Gimana caranya saya nggak yakin. Pasti pernah mampir ke tukang gorengan, yang entah kenapa saking dia goreng asiknya gorengannya itu, kita nggak pengen beli pun jadi pengen beli gitu loh. Karena orangnya sebegitu hebohnya percaya dengan gorengannya sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda bilang 20, 70, jual yang lain aja udah. Jual yang lain, nggak usah jualan ini, nggak usah jualan yang punya Anda saat ini. Nah, saya bicara mind and body sekarang. Perhatikan sejenak sebentar. Hari ini saya mau share kepada Anda bagaimana Anda lihat karisma itu dengan sesuatu yang beda banget. Saya nggak bicara penampilan, saya nggak bicara Anda harus dress up, saya nggak bicara soal Anda pintar ngomong, saya nggak bicara itu dulu. Ya, saya nggak bicara soal tampak fakok fisik, terutama fisik, suara Anda seperti apa. Saya bicara satu hal yang paling penting, koneksi antara mind dan body Anda. Ya, jadi mungkin yang sudah familiar dengan kerja saya paling seneng kalau Anda bisa connect antara mind sama body. Yang nanti saya sebut satu istilah yang bisa membantu Anda. Kalau Anda jual sesuatu, misalnya gini, Anda thinking bahwa produk itu bagus, tapi Anda feelingnya kok enggak, makanya Anda tulis itu ada yang 30%, ada yang 70%. Pikiran Anda dengan feeling Anda mengenai produk maupun diri sendiri itu enggak connect. Jadi selisih yang Anda tuliskan atau misalnya Anda bilang 80, 90, itu selisih di antara dua ini. Sebab kalau thinking sama feeling Anda sudah nyatu, Anda nawarin ke siapapun, dia nggak beli. Satu, Anda nggak panik. Dua, kalau Anda bilang bahwa kasihan banget orang yang nggak beli ini gitu. Apalagi kalau Anda tahu dia beli produk kompetitor pula. Nah, Anda akan malah merasa bahwa kasihan banget dia beli produk yang lain ya. Malah bukan Anda takut, Anda ragu, Anda cemas dengan penolakan. Yang nolak Anda itu Anda kasihan. Kenapa? Karena Anda yakin secara thinking maupun feeling mengenai Anda sendiri sama produk itu. Nah, kalau dua ini connect, begitu Anda maju bertemu dengan siapapun, semua sahabat bisnis, 100% Anda kongruen berarti.
Nah, 100% Anda pasti kalau ketemu orang jualan gitu ya, dia nawarin sesuatu, salaman, dia jelaskan presentasi, lalu, entah kenapa Anda bilang, "Kok feeling saya kok kayaknya nggak oke ya, nggak pas ya." Karena kalau Anda kongruen by the way, setiap manusia walaupun tidak terlatih membaca gesture, tidak terlatih membaca bahasa tubuh, dia bisa sense. Dia bisa sense saat Anda 100% nggak kongruen itu. Ya, dia bisa sense. Jadi kalau Anda bicara, Anda sell anything, kalau Anda thinking dan feeling-nya itu nggak bisa 100%, saran saya, don't sell it. Sell something else. Atau create something else, atau distribusikan something else. Ya. Nah, kalau Anda bicara karismatik, karisma, that's congruency. Ya, intinya itu. Yang saya mau singkirkan dulu, karena waktu kita ini very, very tight. Saya mau singkirkan berbagai sentimen-sentimen sehubungan dengan penampilan dan lain-lain. Ya, thinking and feeling, koneksi. Ini yang saya mau bahas dalam waktu kita yang singkat ini. Jadi kalau Anda bilang begini, saya ingin Pak supaya bisa jualan produk saya. Ya saya ingin, kalau saya berpikir kayaknya sih saya bisa masuk ke market nih Pak, untuk market ini, market itu. Kalau Anda seperti ini by the way, ini yang saya mau Anda lakukan, coret dari kamus Anda. Kalau Anda hanya ingin jualan, Anda misalnya bilang, kayaknya saya pengen masuk ke market cafe deh, saya ingin masuk ke market fashion deh. Coret. Kenapa saya bilang, Anda tidak akan punya karisma di situ berarti. Hanya kalau Anda yakin, tahu 100% produk itu ada yang butuh, hanya kalau Anda yakin 100% bahwa I'm the best untuk sell it, bahwa saya bisa jualan itu, dan kita berbicara karisma. Kalau enggak usah. Jadi 100%. Jadi kalau misalnya Anda tidak 100% yakin dengan diri Anda maupun produk itu, sell something else. Ya Anda tidak akan punya karisma di apapun yang Anda jual. Saya selalu percaya dengan satu kalimat ini, sahabat bisnis semuanya. Anda dan saya tidak akan pernah bisa maksimum. Jangankan maksimum, optimum. Kalau Anda tidak 100% yakin dengan diri maupun apa yang Anda lakukan itu loh. Anda nggak bakal. Ya nggak bakalan. So, sell something else. Kalau enggak, nanti. Tapi Pak, saya mau jualan ini. Saya ingin kalau bisa meningkatkan karisma saya. How? Nanti saya akan jelaskan beberapa trik-triknya. Ya. Nah, apa itu karisma sales pro yang saya ingin bawakan dalam waktu kita yang singkat ini? Nah, saya cepat ya, saya masuk ke kamus saja cepat. Kata karisma itu sendiri apa? Gitu ya. Pesona, daya tarik. Saya mau Anda fokus kepada satu kata ini, daya tarik. Ya, menstimulasi loyalty ataupun influence ataupun pesona. Fokus kepada satu kata ini, daya tarik dulu. Ya, saya akan tunjukin definisi karisma dari berbagai kamus yang ada di luar sana, termasuk sekarang dari Cambridge. Dia bilang apa? Kekuatan spesial yang dimiliki beberapa orang yang secara natural membuat mereka mampu mempengaruhi, menarik ya, menarik sekali lagi, menarik. Saya mau Anda garis bawahi, menarik sekali lagi, ya. Pull. Terus kamus yang beda lagi. Oxford bilang apa? Kualitas pribadi yang kuat yang dimiliki beberapa orang untuk menarik lagi. Menarik dan mengesankan orang lain. Pull. Nah ini kata yang saya ingin saya ulang-ulang kata ini sama. Narik. Pull. Narik. Kata tarik. Ya, jadi sebetulnya Anda bicara karismatik itu daya tarik. Daya Anda untuk menarik orang lain. Ya. Nah, dan kalau Anda bicara selling, ini yang terjadi sekarang selling. Ya. Kualitas pribadi yang menarik dan magnetik, saya gabungin aja ini ya. By the way, ini definisi bisa saya aja sih. Nggak usah pikir ini resmi banget. Bisa saya aja. Ya. Yang dimiliki oleh seorang sales profesional seperti Anda para pebisnis yang membuat prospek tertarik ingin membeli. Tertarik ingin membeli. Oke. Nah, saya garis bawahi beberapa kata penting. Saya highlight beberapa kata penting. Menarik, magnetik, dan juga tertarik. Nah, kata menarik, tertarik, pulling, bukan pushing. Pulling. Ya, jadi kalau Anda nge-push, this is different, ya. Nah, saya ambil juga satu definisi. Ini saya sekarang sedikit nyebrang ya ke dunia marketing dan salah satu tokoh yang sangat saya kagumi juga, Kotler. Ini salah satu yang pernah dia ungkapkan. Dan kalau ada yang penggemar marketing, bukan ini satu-satu definisi yang diungkap oleh Kotler, tapi saya cuplik karena ada pesan yang ingin saya sampaikan, ya. Dan kalau Anda lihat, dua tujuan marketing adalah menarik pelanggan yang baru plus Anda manjakan yang sekarang. Nah, ada satu kata kunci lagi di situ. Pull, menarik lagi. Ya, menarik. Nah, kalau Anda bicara sekarang, saya kembali ke sini. Saya selling. Coba sekarang, saya selling. Ini pertanyaan saya untuk semua. Anda boleh tanya, boleh respon saya di kolom chat dong. Selling menurut Anda pulling apa pushing? Coba. Pulling apa pushing kira-kira? Coba kira-kira. Pulling apa pushing? Selling, pulling apa push? Anda selling, pulling apa pushing kira-kira? Both? Okay, let's see both. Nice.
Kalau Anda bicara selling, pulling, apa pushing. Dan kalau Anda lihat di mall, di mana-mana lah, kalau Anda lihat ada customer prospek Anda samperin dia ngibrit, jangan-jangan Anda bukan cuma pushing, Anda ngejar itu. Jadi bukan dia ngejar Anda ngejar dia ngibrit akhirnya. Nah, kalau Anda lihat banyak, kalau jawaban Anda masih campur aduk antara pulling sama pushing, berarti ada balance di situ. Dan mungkin Anda jadi ragu, apakah jangan-jangan selama ini saya nge-push. Anda ingat kan follow up, makanya nggak pernah diangkat lagi itu loh. Ya, nggak pernah diangkat lagi. Pushing karena marketingnya, oke. Good idea dari tadi. Good idea. Ya, marketingnya udah pusing ya, oke. Push dan pull, oke. Good. Thank you untuk responnya ya. Nah, jadi kalau saya menjual, I sell, ya ini makanya ada yang presentasi, ada yang menelpon, ada yang WhatsApp, macam-macam. Nah ini sekarang saya masuk karena NLP kembali, ya berhubungan dengan ilmu-ilmu yang selama ini saya dalami. Dan trik saya dalam menjual, saya ganti setelah saya akhirnya belajar dari satu tokoh yang amazing. Nah sekarang dia nggak banyak ngomong selling sih, dia banyak ngomong kepada saya sebutnya ya, kesadaran, kebawasadaran, perubahan menjadi happiness, Joe Vitale ya. Dan dia bilang begini, Anda dan saya kalau menjual itu terlalu dalam trans menjual, pushing tadi, push. Anda transnya sell. Nah, padahal sebetulnya Anda yang harus menempatkan kepada orang tersebut, calon prospek Anda untuk ingin beli. So, saya kembali lagi kata kunci sekarang ini. It's not you push, it's you pull. Nah, ini seni yang beda. Ini seni yang beda banget. Ya, dulu pada saat saya menjadi sales, I push. Tapi sekarang saya paham, setelah saya bikin perusahaan sendiri, I pull. Nah, Anda terutama kalau misalnya Anda di pihak yang hadir mengundang saya presentasi, Anda nanti bisa merasakan bagaimana I pull, bukan I push. Nah, kalau Anda duduk bersama seorang sales lah, atau pebisnis di mana Anda bicara, Anda merasa kayaknya ada energi yang mendorong Anda untuk tidak beli. Nah, that's push. Ada sebuah energi yang nge-push. Dan Anda mau belajar scientific dimanapun, saya lompat sedikit ke science. Apapun energi yang push you push back. Ya kan, jadi apapun yang you push will push back. Dan itu sebuah resisten yang secara saintifik terjadi lah. Archimedes, saya kalau nggak salah Archimedes. Nah, trans membeli inilah seni yang ingin saya sampaikan kepada semua para pebisnis yang ada di sini. Jadi saya akhirnya merubah saya sendiri, style saya, bukannya I sell, tapi I let people buy. I let people buy. Nah, saya yang sudah pernah ikut kelas antara sales maupun praktisi maupun master prospek, ya, saya sering katakan bahwa ada buku selling saya itu, saya tunggu sampai waktu itu saya ingat saya masuk beberapa toko Apple. Sebelum akhirnya saya close buku itu karena saya akhirnya dapat skrip yang saya mau. Ya, dan inilah yang terjadi di toko Apple, Real Apple Store. Saya sebut Real Apple Store yang mungkin paling dekat di Singapura lah ya. Nah, mereka Anda lihat itu adalah bukti pulling, not pushing. They pull. Nah, kalau Anda lihat semua SPG yang ada di Apple Store, they serve you, they don't sell anything. They pull people in. Ya kan, bahkan kalau Anda masuk pun Anda ada perasaan ingin beli karena Anda tidak lihat satupun sales itu push Anda. Dia akan berikan waktu for you, dia akan berikan ruang seluas-luasnya Anda mau take a look dan mereka ready begitu Anda ingin ada pertanyaan. That's pulling. Nah, ini juga tadi ada saya lihat baca di kolom chat bagaimana Anda ada orang yang sangat mengedukasi, memberi solusi dan lain-lain ya. Jadi people wants to buy, not you push, they want to buy. Nah, saya rubah jadinya. Dulu pertanyaan saya adalah bagaimana agar saya bisa jual. Nah, sekarang pertanyaan saya beda. Bagaimana menempatkan dalam posisi sehingga mereka akhirnya kepengen beli dan tertarik beli. Dan itu kata kuncinya sekarang, tertarik. You pull. Nah, ini bicara karisma sekarang. Jadi kalau karisma dari tadi saya kasih definisi bagaimana ada pull, this is it. Ya, jadi saya fans dari cara seperti ini. Saya fans bahwa Anda pengen kalau bisa, you're not pushing, but people really interested. Ya, apapun yang Anda, malah kadang-kadang kalau you don't sell anything, orang akan nanya sebenarnya kamu jualan apa sih? Kalau Anda sampai dapat orang nanya begitu, ngomong-ngomong kamu ada jual sesuatu nggak yang bisa aku beli gitu loh. Kayaknya sangat-sangat menarik apapun yang disampaikan ataupun apa yang dipresent oleh orang itu. Nah, that's pulling. That's pulling. Nah, itu berarti pada saat orang dengar Anda ngomong, mereka dalam trans ingin membeli sesuatu from you, and that's karisma. Itulah karisma, oke? Nah, jadi ada yang selama ini masih belum connect mengenai cara-cara charismatic sales. Nah, sekarang hopefully today ada sedikit inspirasi Anda bisa memahami kenapa ada orang tertentu yang jualan setengah mati,
jualan setengah mati, nggak laku-laku. Ada yang kok santai aja sih. Customer keep coming in. Ya berarti they pull, yang lain push. Dan ini Pak, saya selalu pakai istilah ini belakangan ini. Quicksand. Saya banyak pakai istilah ini belakangan. Tahu quicksand itu adalah semakin Anda berontak, semakin ke dalam ya. Semakin ada sales tertentu yang jualan begini nih. Ini target dia sudah nggak tercapai. Semakin dia berusaha, semakin numbers going down. Semakin dia panik, semakin dia desperate, semakin numbersnya going down. Tetapi somehow ada orang yang bikin mereka sebel. Ini orang kayaknya santai aja. People keep coming in, ya kan, coming in. So what is going on? Kan gitu loh. What is going on? Ada apa sih yang membedakan kita dari mereka? Apa sih yang membedakan orang-orang seperti ini? Nah, saya mau pertama-tama Anda fokus. It's not the product dulu. It's not the product. It's not what you say. It's you. Fokus ke penyanyinya dulu, oke? Saya, Anda. Ya, siapapun pebisnis yang ada di sini gitu ya. Saya siang ini my job, intensi saya, niat saya adalah membuat semua yang ada di sini sadar bahwa it's you yang matters, it's you. Ya, yang nyanyinya, lagunya good bukan berarti Anda bawain lagu jelek juga doesn't matter sih. Bagus kalau lagu Anda bagus, tetapi kalau yang bawainnya ngaco, even the good song will be terrible. Will be terrible ya. So, bagaimana sebetulnya sales pro yang berdaya tarik itu sendiri? So how can I make myself interesting atau pulling people in? Nah, saya punya 2 tipikal yang saya share kepada Anda saat ini. Ya, jadi Anda bisa identify which one is you. Ya, dalam konteks bahwa am I pulling? Can I pull people? Bisa nggak sih saya tarik dengan karisma saya? Ya, saya categorize a little bit. Ya, jadi yang pertama itu best customer. Let me explain dulu. Kita sebagai best customer. Apa maksudnya best customer? Berarti Anda dan saya ini pengguna produk kita sendiri, ya kan? Dan kalau Anda bicara teknik-teknik kayak selling online, presentation skill, copywriting, whatever lah yang Anda jual ataupun yang pernah Anda pelajari, tokoh dalam copywriting itu the best one adalah yourself. Jadi kalau Anda setengah mati saat ini berpikir bahwa saya harus segmen saya seperti apa ya, berarti Anda tidak masuk yang ini. Yang ini hanyalah bekas you are the customer itself. Anda sendiri adalah your best customer. Dan kenapa saya adalah my best customer? Sebab pertama saya punya kebutuhan. I have needs gitu. I have needs di mana saya tahu saya punya problem di masa lalu, saya punya berbagai isu ya yang akhirnya walah begitu saya come across produk ini, saya gunakan dan saya bilang oh my god, penyakit saya sembuh, ya kan gitu. My problem disappeared. Ya, nah setelah itu saya bilang bagaimana kalau saya jual aja produk ini, oke? So I am the best customer. Saya misalnya gini, waduh, nggak usah ngomong mengenai segmen saya deh. Saya yang paling tahu produk saya. Saya sudah 10 tahun menderita problem ini gitu loh. Nah, saya sudah pakai obat ini, isu ini, ide ini, solusi ini selama 5 tahun. So don't talk to me about the best product anymore. I know the best product. Nah, sekarang I sell it to you. Oke? Nah, itu berarti I am the best customer. That's number 1. Oke. Nah, tetapi ada tipikal juga bahwa saya punya kebutuhan ya. Tetapi saya bukan cuma user, tapi karena saya punya kebutuhan I create. Ini terutama yang ada dalam ruangan ini orang-orang yang create the product. Apapun yang Anda create sendiri karena Anda punya problem dan tidak ada satu produk pun di luar sana yang solve it for you. You create sendiri akhirnya. Nah, begitu you create, it's wow. Begitu Anda create, Anda user juga. Dan ternyata oh my god, it works. Let's sell it. Kan gitu, let's sell it gitu ya. Nah, jadi ini tipikal yang pertama. Nah, kalau Anda adalah ini, let me explain bahwa Anda punya kans besar untuk pulling people in. Dan kalau Anda yang kayak begini dan Anda belum pull people in, something wrong with the way you sell. Benar-benar ada sesuatu yang salah itu. Sebab Anda tahu bahwa Anda sudah mewakili produk ini. Anda tidak harus lagi berbusa-busa presentasi. Anda sudah mewakili, Anda itu produk berjalan itu sebetulnya. Dan karisma itu already new lah. Jadi Anda mau penggemar kopi, mau obat sakit kepala, mau suplemen, mau fashion, whatever. Nah, kalau Anda tipikal yang satu, your best customer, dan Anda selama ini susah banget jualan dibanding dengan orang yang tidak pernah pakai produknya sama sekali, something wrong with the way you sell, ya kan? Dan mudah-mudahan nanti ada informasi sedikit yang saya bisa berikan, tips yang Anda bisa follow di sini juga. So stay tune dulu ya. Nah, jadi itu yang pertama, that's number 1. Tetapi Pak, saya bukan pengguna, oke?
I'm just selling the product. Saya hanyalah seorang distribusi lah. Jadi saya hanya mendistribusi produk ini. I'm not really the one who's selling it, ya kan? Nah, kalau Anda misalnya bukan orang yang jual, bukan orang yang pengguna, berarti you just sell. Mungkin Anda distributor, yang mungkin Anda tahu bahwa market butuh, ya karena kita bicara sekarang, wah kilo ini market kayaknya lagi butuh apps ini, market lagi butuh ini, macam-macam lah. Anda mau reseller lah, dropshipper, whatever lah. Jadi Anda tahu ada sesuatu di market yang butuh, dan Anda akhirnya bilang, oke, saya jadi agen produknya, saya jadi jualan itu. Atau karena Anda tahu ada market butuh, Anda create. Ya, Anda tidak pakai, tapi Anda create. Itu bukan sakit kepala kita, tetapi Anda tahu bahwa market ini sakit kepalanya market, pain-nya market, I create sudah. Nah, kalau Anda tipikalnya ini, satu ini, Anda bukan mengawali dari sejarah berdarah-darah, akhirnya Anda use your own product, tetapi Anda bilang bahwa market yang berdarah-darah nih. And I know bahwa this will solve. Berarti Anda masuk yang ini. Nah, secara mindset Anda lihat, kekurangan yang ini, feeling-nya yang Anda belum dapat. This is the kalau yang pertama tadi, you got the feeling already. Ya kan, jadi mungkin thinking Anda saat ini yang mungkin Anda perlu perbaiki. Feeling-nya Anda udah dapat soalnya. This one, the thinking is correct, feeling-nya yang belum dapat. Karena Anda tahu, kalau saya nanya sama Anda, saya challenge. Oke, kayaknya freeze sejenak nih. Energinya Pahing melebihi energi internet. Jadi sabar sejenak. Oke, teman-teman, sambil nunggu Pahing reconnecting again, bisa catat aha momennya. Yes, welcome, brother. Oke, putus ya? Ya, tadi putus. Dari titik yang feeling dan thinking yang perlu di-connect. Ya. Oke. Sudah connect lagi semuanya? Udah clean ya? Udah. Oke, sip. Saya mulai lagi kalau begitu ya. Oke, langsung aja. Jadi kembali lagi. Kalau Anda adalah kelompok yang ini, kesulitannya cuma satu biasanya. Ya, Anda sudah bikin planning, market research, Anda sudah do a lot of things lah. Ya, tinggal satu yang Anda belum dapat, feeling-nya doang, belum dapat. Ya, dan Anda sulit sekali juga untuk punya karisma saat Anda jual ini karena feeling Anda kagak dapat. Ya, entah nanti mungkin Anda punya sales force yang wow, kalau Anda bilang bahwa Anda tidak jual sendiri, berarti mereka yang harus punya feeling-nya, atau you develop the feeling for you. Kenapa? Karena Anda ingin bisa jadi orang yang paling tepat untuk sell this, ya kan? Any platform, dimanapun Anda berada, any platform at all. Ya, so jadi kalau Anda bilang bahwa oke, saya kelompok yang pertama, kelompok yang dua. Kalau begitu bagaimana cara saya membangun karisma ini? How? Gimana caranya saya bisa bangun ini sehingga saya juga bisa jadi seorang professional sales yang punya karisma pulling people in, ya, pulling people. So how can I do it? Ya. Nah, kalau Anda adalah best customer, ini adalah my best advice ya. Nah, seluruh serangkaian ini yang Anda hadiri selama 2 hari ini memberikan Anda senjata untuk itu. Nah, karena salah satu yang Anda perlukan adalah thinking. Anda perlu supply banyak sekali strategi dalam hal thinking. Yang berarti bahwa yang bisa Anda lakukan adalah bangun expertise Anda di area itu. Udah. Anda jualan apapun, thinking Anda, loading aja dengan berbagai hal untuk membuat Anda the best. Karena feeling Anda dapat, thinking sekarang Anda perlu supply. Anda perlu supply dengan berbagai hal. Ya, saya sering kalau pakai dalam istilah NLP adalah ini. Ya, mata, telinga, dan juga semua hal sehubungan dengan 5 indera Anda ini, Anda penuhi aja dengan area bisnis yang Anda mau geluti itu. Ingat, you have the feeling. Anda sudah punya feelingnya. Anda tahu bahwa ini bagus banget, dan customer di luar sana, prospek di luar sana banyak yang butuh ini. I know. Nah, sekarang cuma saya perlu tahu nih, cara penetrasi ke marketnya gimana, strategi digital sellingnya gimana, saya mau bikin kopinya gimana, macam-macam itu sudah. That's thinking part. Berarti tugas Anda adalah supply your thinking. Ya. Nah, kalau Anda complete the set, thinking sama feeling, nah that's bisa jadi membuat Anda jadi pemain yang berbeda banget itu. Ya. So, that's kalau Anda adalah the best customer. Ya. Nah, kalau misalnya Anda adalah the best sales, saran saya nih untuk membangun pull daya tarik tadi adalah sekarang Anda harus bangun feelingnya dulu. Yang berarti bahwa tidak ada tawar-menawar selain Anda bangun feeling-nya. Anda harus believe about the product. Sistem keyakinan Anda tidak boleh ada keraguan, minimum 0,1% pun tidak ada lagi. Yang Anda mau adalah 100% Anda tahu bahwa ini produk adalah the best.
dan tidak ada yang bisa tandingi di market. Kalau begitu pertanyaannya adalah gimana cara saya bangun feeling saya kan ya. Gimana saya meyakinkan bahwa this is the best product. Oke, ini saran saya. Nah, dalam dunia NLP dikenal yang namanya convincing pattern. Convincing pattern itu setiap orang beda-beda. Nah, Anda harus tahu bagaimana caranya Anda meyakinkan diri sendiri. Nah, cara meyakinkan diri sendiri, nah ini buat semuanya terutama yang kalau sudah masuk ke kelas NLP ya easy, tapi kalau belum pernah masuk kelas NLP, ini sebuah trik aja. Triknya simple, nggak rumit-rumit amat. Yang dimaksud dengan convincing pattern itu adalah pola bagaimana caranya Anda meyakinkan diri sendiri ya. Jadi bagaimana cara supaya Anda sendiri itu yakin. Yang yakin itu 100%. Nah, untuk meyakinkan diri sendiri, channelnya ada 5. Nah, ini saya tahu kalau channelnya 5 indera maksudnya, lewat Fakok. Mostly, saya tahu ini mostly kecuali Anda di bisnis makanan ataupun wangi-wangian kayak essence, oil, dan sejenisnya akan melibatkan indera yang lebih banyak. Tetapi most people, kalau misalnya sistem keyakinan dia itu berhubungan sekali dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, maupun apa yang dia lakukan ataupun alami, tanpa keterlibatan olfactory, penciuman, dan juga gustatory atau pengecapan. Nah, maksudnya begini, ini buat yang baru sama sekali dalam dunia NLP. Kalau Anda lihat visual, maksudnya begini, dari mana saya bisa yakin bahwa produk saya itu yang paling bagus? Apa yang perlu saya lihat? Nah, kalau Anda bingung, saya perlu lihat apa? Ini saya kasih Anda beberapa contoh aja. Misalnya begini. Let's say Anda punya produk ini, Anda sudah jual dan Anda masih belum yakin apakah ini the best. Nah, berarti Anda harus tanya ke diri sendiri. Misalnya, sampai saya bicara, contoh doang nih, sampai saya bicara ataupun dapat testimoni dari berapa customer untuk supaya saya yakin bahwa this is the best. Misalnya Anda bilang sampai 100 customer kalau sudah bintang 4,75, baru saya bilang bahwa oke, berarti oke. Nah, ini yang dimaksud dengan convincing pattern. Nah, kalau Anda tidak punya ini, by the way, sampai kapanpun Anda ragu. Bahkan sudah ada 500 customer yang kasih Anda poin bintang 5 pun, Anda masih belum yakin bahwa maybe it's the best. Tetapi kalau Anda sudah punya ukuran, Anda bilang begini, saya percaya dengan angka 100, saya percaya dengan kalau 200 customer sudah bilang bahwa this is good, berarti ini oke. Nah, ini masing-masing kita beda-beda. Angka ini beda-beda. Ada yang dengar dari 10, dia udah cukup. Ya. Nah, ini tadi lihat ya, tadi Anda baca review, kalau enggak Anda mesti dengar, Anda interview dulu mungkin, ngobrol, Anda call someone, Anda bicara dulu ke orang-orang, dan siapa yang Anda ajak bicara, berapa orang yang Anda ajak bicara, juga sama, beda-beda itu buat setiap orang, gitu ya. Jadi ini bagaimana caranya Anda meyakinkan sendiri. Nah, kadang-kadang ada yang perlu experience dengan kinestetik, dia perlu langsung cobain obatnya sendiri, baru dia yakin. Coba dulu, baru dia yakin. Nah, ini yang namanya convincing pattern. Tetapi this is your job. Kalau Anda tidak mau lakukan ini, by the way, assign somebody. Yang paling penting adalah Anda tidak bisa jualan kalau Anda tidak yakin bahwa that's the best. Gitu ya. Feeling Anda nggak bakal connect sama sekali. So, itu number 2. Kalau Anda the best sales, ada beberapa yang cukup cerdas. Dia tidak langsung mencas produk itu baru bagi dia, tapi dia bikin eksperimen dengan menawarkan free, tetapi dia mau supaya orang yang pengguna produk itu nanti memberikan testimoni ataupun review hanya sebagai project base sebelum dia launch misalnya. You can do it too. Kalau Anda mau, you can do it too. Intinya, convince you. Anda harus jadi orang pertama yang yakin bahwa it's the best. Kalau Anda belum yakin, this is my recommendation. Ya, pancing strong feeling itu dengan convincing pattern. Gimana cara supaya saya yakin? Nah, setelah both. Jadi misalnya setelah both, Anda satu yang pertama, Anda best customer, Anda perkuat thinking Anda, strategi thinking semua Anda perkuat. Plus, kalau Anda adalah the best sales, Anda perkuat semua feeling Anda. Then comes the recommendation, simple recommendation yang mungkin Anda sudah belajar dalam selling dan marketing di mana-mana. Value sekarang. Value. Dan I'm a believer, strong believer, seperti kata Bronil tadi, adalah dengan memberikan value. You deliver the value wherever you are. Ya, Anda masuk ke komunitas manapun, Anda masuk ke area manapun, bertemu dengan orang siapapun, fokus Anda pertama adalah deliver value. When you do it, kalau Anda lakukan itu, Anda karisma berjalan itu, automatically. Karena kalau Anda deliver value, Anda sudah tahu, Anda punya strong feeling mengenai apapun yang Anda jual. Anda tahu, it's good. Dan Anda sekarang sudah punya thinking bagaimana Anda menempatkan diri, bagaimana Anda pasang strategi, dan lain-lain. Sekarang tinggal Anda berjalan dan kontribusi value sebanyak mungkin. Dan percayalah satu hal, walaupun Anda tidak jual, orang akan beli nantinya. Nah, I'm a believer on that.
Ya, saya punya beberapa rekan yang sangat-sangat heran kadang-kadang bahkan di forum kayak begini pun I hardly selling anything. Kenapa? I deliver the value. Saya pengen Anda lihat bagaimana caranya jadi orang yang just deliver the value. Orang will come to buy. They will buy. Ya kan, dan ini adalah orang-orang yang Anda lihat di luar sana begitu rajin kasih Anda konten, give you the content, give you help, give you support. Ya nanti you will come. Anda akan datang juga ke tokonya beli gitu loh. Karena saya percaya dengan you give something, you give. Nanti akan ada saatnya you gonna take. Tetapi you give. Dan itu sebetulnya bukan you take, tapi people give to you. Nah, jadi deliver the value. Nah, kalau Anda di sosial media, Anda sudah tahu berarti. Just give more content to anybody. Nah, kalau Anda sudah, ini adalah tips bagaimana, Pak, tapi kalau saya tidak punya feeling, I'm not a user, so this is the strategy, simple one. Dan di waktu yang singkat ini, this is the one that I think can help you supaya thinking sama feeling connect kembali. Dan ingat, you thinking sama feeling, dan salah satu feeling buat orang-orang yang charismatic in selling, this is the feeling. Nah, ini saya sebut bonus tips buat semua yang ada di sini masih online bersama kita. This is the tip. Pay attention, this is the good tip. Feeling yang harus Anda punyai adalah setiap kali Anda ketemu orang, Anda sudah harus bisa empati. Begini, perhatikan, empati bukan penderitaannya loh. Empati itu kalau dalam dunia NLP, begitu Anda move forward dalam timeline, Anda sudah melihat orang ini, sudah menikmati ya solusi yang Anda berikan kepada dia. Di kepala Anda itu sudah harus dapat feeling, ya di kepala Anda sudah dapat imajinasi bahwa dia sembuh dari penyakitnya, dan Anda sudah punya feeling, dia akan enjoy semua benefit yang Anda tawarkan. Nah, that's charismatic. Jadi kalau Anda ada orang yang keliru soalnya begitu dia jualan, yang dia bayangkan adalah closing cepat-cepat dan dia menikmati komisinya. No, you're not gonna have charisma dengan begitu. Charisma itu adalah Anda berempati terhadap apapun yang akan dia nikmati after Anda deliver the product, deliver the service. That's charisma. Nah, thinking sama feeling Anda kayak begitu yang saya ingin suggest to you. Nah, hanya dengan begitu your mind and your body will connect. Dan Anda akan ngomong soal 100% kongruen saat Anda bicara sama siapapun. Ya kan, karena Anda tahu this is yang disebut dengan bukan cuma win-win tapi win-win-win. Ya kan? Nah, that's mostly presentasi saya menyangkut karismatik ya. Dan saya akan menyerahkan sisa waktu biar kita bisa banyak tanya jawab nih, Bro Neil. Oke, mantap sekali. Oke. Bro, sambil menunggu teman-teman bisa ketik pertanyaannya, sambil menunggu saya akan menanyakan sebuah situasional sama Bro Hing gitu kan. Yes, boleh. Situasionalnya begini, Bro. Mayoritas orang itu hidup dengan keyakinan saya butuh uang, saya butuh closing, saya butuh omset yang besar, saya butuh profit yang besar. Jadi kalau bisa ketemu orang itu otaknya udah kayak gimana gue manfaatin, gimana gue pengaruhin dia, gimana dia masuk ke dalam kolam ikan saya, yang bisa saya feed, nanti akhirnya bisa saya closing. How do you build the mindset supaya dia pertama harus memiliki rasa damai? Karena kalau dianya nggak damai, gimana dia bisa memberikan delivering value when you are not at your own peace, gitu kan? I hope itu relevan kepada teman-teman yang sedang nonton. That's a very good question. Ya, sama-sama praktisi NLP, Pak. Jadi kita sejalur. Ya, karena begini, buat semua yang ada di sini, ya kita semua butuh. Kita semua butuh uang, kita semua butuh untuk bisa, ya saya sebutnya butuh, mungkin bukan butuh uang. Uang itu kan media ya. Kita semua butuh kehidupan yang kita sebut kehidupan yang layak lah buat kita sama keluarga gitu ya. Kehidupan yang memang hak kita gitu ya. Nah, uang salah satu yang kita medianya memang. Ini intinya begini doang nih. Hindarkan yang namanya desperado gitu loh. Ya, kalau kita sudah punya mental abundance, ini orang-orang yang tahu bahwa kalau saya pantas, the money will come. Ya kan, I deserve it, the money will come. Gitu loh. Saya karena saya dari dulu memperkenalkan ya dimanapun saya datang adalah kepantasan. Kepantasan itu adalah when I deserve. Artinya begini, when I know bahwa saya bisa deliver something to anybody, ya kan, anything will come to my life, good one, gitu loh. Ya, jadi kalau saya bilang saya butuh uang dan orang ini jadi media untuk saya dapatkan uang, wow, that's terrible. Karena nanti seperti saya bilang tadi, setiap orang nih, ini Bro Neil dan juga semua para pebisnis juga ada di sini. Setiap orang tuh punya radar BS.
radar BS itu, dan ini buat saya tahu forum umum sih, radar boot, nah, gitulah kira-kira ya. Nah, jadi kalau radar BS maksud saya begini, tanpa skill NLP, tanpa skill yang lain-lain pun, kalau kita sedang ngobrol sama seseorang dan kita mau take advantage, ada sense penolakan itu. Ada langsung sense penolakan itu. Anda dan saya mungkin bisa fool 1-2 orang, tetapi you cannot fool everybody. Yang berarti bahwa kalau saya datang dan ingin make use memanfaatkan orang di depan saya ini hanya untuk satu transaksi saya biar saya closing karena I need the money, kita mungkin can get away with some people. Tetapi yang paling penting, dia nggak akan jadi repeat customer, itu number 1. Dan number 2 adalah akan banyak rejection di luar sana. Ya karena setiap orang, itu saya punya radar itu loh. Dan kita connect-nya kan ini deeper level sebetulnya. Jadi buat semuanya yang ada di sini, kita punya, saya sebutnya 3 nih. Ya, ini saya lanjut sedikit Bro Nilai, boleh ya? Ya lanjut. Tadi saya sudah sebutkan, mind and body. Satu lagi yang saya belum sebut. Nah, begitu mind and body settle, the next-nya adalah environment, gitu loh. Environment. Nah, sekarang kalau my mind okay, my body okay, the environment will be okay. Ya kan, kalau misalnya my mind is not okay, karena saya sibuk mengatakan bahwa saya mau ambil keuntungan, nah, not good, not good. Apalagi saya sudah mulai feeling desperate. Nah, environment akan select only certain number of people, only for us untuk bisa get full of them. Nah, jadi tidak akan majority, tidak akan big pond gitu loh, nggak bakal terjadi. It's not gonna happen, gitu loh. Itulah mudah-mudahan menjawab Bro Neil. So the intention itu akan influence the environment. Ingat, everything is connected in a way. Everything is connected. Alright, teman-teman, kalau tadi ada kata yang disebut sama Bro Hing itu adalah abundance, itu adalah kata yang artinya keberlimpahan. Jadi kesadaran bahwa kita itu manusia yang keberlimpahan dulu. Oke, ini ada 3 pertanyaan yang saya pilih. Boleh. Dan ini interesting. Pertanyaan pertama ini dari Margareta. Coach, bagaimana jika kita berjualan online yang hampir 100% by system, contactless dengan customer, satu demi satu, tap payment bill dan lain-lain sudah by system, bagaimana menyentuh mereka? Kan mereka masuk ke situ kan tidak automatically juga kan. Kalau misalnya online itu kan mungkin dia masuk ke situ dengan berbagai funneling kita kan. Yang berarti bahwa untuk generate mereka masuk ke situ, traffic masuk ke situ, kita butuh kayak copy, video dan lain-lain. Ya through that melalui media itu berarti. Ya kan sosial media kita untuk pancing mereka masuk ke sana kan. Wah, kalau misalnya ternyata bilang, wah saya nggak butuh itu, saya juga pengen tahu tuh sistem apa itu. Jadi kalau misalnya saya memang mereka masuk beli by system, tetapi untuk mereka membuat mereka masuk, kan harus ada sistem di mana mereka perlu masuk ke situ kan, sistem jualan melalui online seperti apa, dan setelah dia klik beli, that's your opportunity kan. Landing page appreciation dan terima kasih itu kan. Ya kan, jadi kalau saya ternyata bilang saya tidak punya andil sama sekali dengan selling, marketing nggak ada sama sekali. People just come in and punch buy. Wow, saya juga perlu tahu sistem apa itu. Jadi tidak perlu jualan, orang tinggal waduh traffic masuk ke situ gitu. Nah, kalau yakin saya enggak, untuk invite mereka come in, kita perlu kan yang namanya copywriting, visual, perlu movie, ya kan, perlu podcast, whatever. Nah, disitulah kita memberikan value tadi. Ya, di situ aja. Atau juga bisa pada saat mendeliver barang. Nah, itu juga bisa that's good. Very powerful. Jadi pada saat mendeliver itu you can send a customized message that will touch them. Gitu. Absolutely, bro. Absolutely. Oke. Satu lagi nih dari Fanny Lam. Yes. Bagaimana attract karismatik kepada orang yang sudah anti MLM untuk menjalankan bisnis bersama di MLM? Ini common question, makanya gue seru banget tanyanya. Ini gini buat semua yang ada di sini. Saya bilangnya begini nih. Untuk yang sejenis aja lah ya, yang berantai-rantai lah ya. Yang berantai-rantai itu kan kayak MLM, asuransi dan sejenisnya lah, yang by system kayak begitu. Kekurangan dari kekurangan dari orang-orang yang masuk ke dalam sistem yang kayak begini adalah kontinuitas. Karena terlalu banyak promise. Terlalu banyak promise berkelimpahan itu loh. Ternyata begitu mereka masuk, not really. Not really. Begitu mereka masuk, mereka akan stuck. Nah, ini saya seringkali memberikan advice, saya seringkali memberikan rekomendasi buat yang di bisnis berantai. Your job sebetulnya, karena kalau kita bilang sistem itu networking kan bro ya, itu kan network ya. Iya, benar. Dan network, it means bagaimana saya bangun network.
Nah, asumsi yang salah mengenai dulu kan dunia penjualan. Saya ingat dulu tuh saya masih jadi sales. Yang direkrut ini, Bro, persyaratannya harus punya network yang luas. Isn't that true? Betul. Nah, for me it's completely wrong. Iya, Karena sebetulnya yang dicari harusnya bukan orang yang punya network luas, harus orang yang bisa building network luas. Benar banget. Itu yang harusnya dicari. Nah, ini pengertian orang yang punya network luas nih. Kenapa MLM dan asuransi bertumbangan nih, Bro? Ya, masuk 1 tahun dia jadi platinum. Setelah tahun kedua dia nggak bisa jualan lagi. Go Diamond. Salah Go Diamond. Habis dia. Ya kan habis. Networknya udah habis. Dia udah makanin semua gitu loh. Padahal sebetulnya begitu dia sekarang ini sudah mulai masuk ke bisnis apapun, dia building the second network, third network lagi. Nah, that's the secret sebetulnya. Dan soalnya kita pengen petik sesuatu, tetapi kita nggak mau tanam, itu problemnya. Kita nggak mau tanam. Jadi saya ingin bisa punya network yang luas, tapi I expect semua network itu terbangun dengan sendirinya. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Tidak ada orang yang otomatis masuk ke network kita gitu loh. Not gonna happen. Tetapi bagi orang-orang yang kontribusi di mana-mana, Bro, seperti saya bilang tadi ya, dia masuk ke komunitas ini dia contribute, masuk ke komunitas itu dia contribute lagi. That's how you build network. Dan itu tidak akan habis. Karena orang yang terus memberikan value everywhere, punya karisma everywhere. Dan begitu they sell something, people dengerin. Gitu loh. Karena mereka memang bring value. Gitu. I hope mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Vanilam tuh. Dan juga jangan sampai kejebak dengan apa tuh, Bro? The Indomie effect. Semuanya mau instan gitu kan. Iya, makanya. Makanya. Ini ada satu lagi nih, Bro. Menarik banget. Dari dupro.id dan Denny Failani. Ya. Bagaimana membangun charismatic depan buyer kelas puluhan dan ratusan miliar, sedangkan kita masih belum di posisi yang sama seperti target market kita. Kebetulan bisnis saya dupro.id itu dunia properti investama. Layanan jual beli dan investasi properti di Aceh. Ini yang saya bilang soal thinking sama feeling tadi. Kalau feeling saya kalau belum dapat, saatnya sekarang saya masuk ke komunitas itu. Ya kan, kalau misalnya gini, saya ini contoh yang paling gampang begini, contoh yang paling gampang nih, Bro. Saya yakin banget yang jualan Ferrari nggak punya Ferrari. Saya yakin banget itu. Saya yakin banget yang jualan motor Harley nggak punya Harley itu sendiri. I know itu. Nah, tetapi kalau dia kenal begitu banyak orang kelas tinggi yang beli Harley misalnya, nah dia bisa masuk ke kalangan manapun karena dia bisa berbahasa language yang sama kan gitu loh. Jadi kalau misalnya saya nggak punya mobil mewah, saya jual mobil mewah, yang saya perlu adalah bahasa orang-orang yang beli mobil mewah. Saya tahu di mana mereka hangout, saya tahu bagaimana caranya bergaul dengan mereka, that's good enough. Ya kan, saya tinggal pakai berbagai referensi orang-orang yang beli hal yang di kelas tinggi itu. Their name is good enough for me. Dengan referensi. Dan 80-90%, Bro, dan semua yang ada di sini. Orang-orang di kelas itu hanya percaya dengan referral loh. Bukan percaya cold calling loh. They don't believe in cold calling. They're gonna hang up. Mereka hanya percaya yang namanya referral. 80-90%. Nah, itu berarti bahwa kalau I close one deal, that deal can help me close the second deal. Gitu loh. Nah, karena apa sekarang I have a mindset di level itu. I don't have the goods-nya, saya nggak punya produknya, tetapi I have that mindset in that level itu. Gitu. Jadi caranya adalah bangun network aja, orang-orang yang memang di level itu. Saya sering nanya begini nih, Bro, kalau orang-orang yang di level tinggi itu, Bro, mereka nongkrongnya di mana? Kan gitu. Nongkrongnya mereka, ada yang bilang begini loh, wah mereka nongkrongnya di golf club, mereka nongkrongnya di gini. God, kapan lu pernah ke golf club? Kagak pernah, makanya kagak pernah tahu isinya. Lu ke sana gitu loh, silakan ke sana baru bisa connect with the feeling. Karena itu soal feeling. Nah sekarang saya thinking, saya ingin bisa terabas market itu, tapi I don't have the feeling, so get the feeling gitu loh. Masuk ke dalam areanya mereka, drink like them, kan gitu loh, coffee with them, dinner with them, sekali-sekali, ya kan gitu. So you can get the feeling. Ini saya 1 minute sharing aja, what Pak Bro Nikolai pernah ngomong ini relate ke saya Pak, waktu 10 years ago, 15 years ago, I was in the startup industry and I wanted to find investor.
saya itu sampai harus cari tahu investor tuh nongkrongnya di mana. See, there you go. Terus udah gitu dia kalau misalnya demennya minum whisky, percaya nggak Pak? Saya sampai belajar yang namanya whisky itu tipenya apa aja. Kalau minum taste-nya gimana. Jadi kalau ngobrol jangan ngomongin bisnis. Yep, Ngomongin true. about the drink. Jadi ngomongin True. about the drink because you gotta build that interest. True. And itu butuh proses. 1-2 years of hanging out until you get established. Yes. Yang bener ya, mind and feeling-nya udah established, sudah menikmati, udah yakin, then your level of confidence itu naik. Dan True. itu butuh sistem tanam tua ya, kembali lagi, no Yes. Indomie effect. Yes. Nah, itu ya, you are absolutely right. Nah, ini buat semua yang ada di sini. I'll be happy to share additional untuk yang tadi adalah you're right, bro. Bahwa memang misalnya kalau kita lagi presentasi, this is what happened, ya. Talk about business. Mungkin cuman kalau saya punya setengah jam presentasi nih. Ini yang lucu sih. Talk about business mungkin only 5 minutes. Gitu. Nah, sisanya adalah friendship kan gitu. Yes. Sisanya adalah hey gitu loh. Sisanya adalah light talk ya kan karena that's relationship. Dan I'm a believer bahwa people buy with connection kan gitu. Connected to each other gitu loh. It's easier. Jadi kalau makanya saya bilang it's the singer, it's not the product, it's the singer. Ya kalau I can connect kepada seseorang at a different level, that's charisma for me. That's charisma. Itu. So One more question, Pak. One last Boleh. question dari Landmark Indonesia. Yes. Gimana mengganti mindset UMKM yang selalu ingin hashtag gratis, baru naik hashtag naik level? I like this kind of questions. Itu mindset sih. Yep. Saya buat semua yang ada di sini, kalau nih buat everyone, kalau misalnya yang Anda lakukan sesuatu, Anda invest. Let's say Anda invest di apapun lah, mungkin di ad ataupun invest sesuatu yang ingin membangun materi promo, materi marketing. Terus ada yang komentar begini, kenapa ambil yang itu? Kan banyak yang gratis. Kan ada kadang-kadang tuh, kita udah lakukan ini, ada yang komen aja, ngapain sih lu mesti capek-capek begitu, kan banyak yang gratis. Perhatikan baik-baik, saya tadi bilang soal satu kata kunci, kepantasan. Ya kan, abundance itu melalui kepantasan, you deserve it atau enggak. Dan saya makanya tergantung sekali dengan sistem keyakinan kita yang ada di sini gitu ya. Yang works untuk hidup saya sendiri pribadi dalam bisnis dan kehidupan adalah begini. Kalau kita telah do something yang right, entah kita invest waktu, uang, tenaga, pantas nanti. Hal yang pantas akan datang itu. Itu aja. So, UMKM, kalau misalnya saya punya mental gratis, ataupun apapun lah. Think about something. Saat orang dari kita, dia mengharapkan gratis. What do you think? Gitu. Dan Anda bilang apa? Aduh, nggak bisa. Ini modalku juga kecil. Ya, situ mau gratis juga gitu loh. Nah, kalau orang yang berani invest dalam apapun, saya tahu dia memantaskan dirinya gitu. Ya kan, dia memantaskan diri di level itu. So, kalau yang selama ini di sini Anda mau invest di uang, waktu, tenaga Anda untuk build up the business, lalu ada orang komentar, aduh ngapain sih lo gratis-gratis begini. Just go. Move aja. Karena Anda tahu Anda sedang memantaskan diri untuk satu level yang totally, completely different. Beda banget level itu. Ya, berani invest. Ingat, masa depan Anda sendiri itu. Kepantasan itu. Ini kayaknya udah one more question, kayaknya masih keburu nih. One more Boleh. Bentar ya, aku lagi pilih yang agak mohok. Oke, dari Erna Riana. Bagaimana di saat kita yakin dan feeling terhadap suatu produk yang bakal winning, gue ulangin dulu. Bagaimana, ini karena kata-katanya dia perlu di-underline. Bagaimana di saat kita yakin dan feeling terhadap suatu produk yang bakal winning, tapi saat kita infokan ke CS kita, CS malah bilang, nggak bisa, follow up susah, dan lain-lain. Bagaimana mengatasi hal ini? Lalu lihat mukanya Pak Him udah ketawa ya. Saya tergoda untuk bilang ganti CS-nya. Saya tergoda ganti CS-nya aja. Jangan ribet jadi orang gitu ya. Karena gini lah. Yang paling penting, makanya saya semua mungkin kalau Anda sales, Anda tahu pernah mungkin kalau Anda doyan baca, pernah dengar nama Jeffrey Gitomer.
Jeffrey Gitomer itu seorang trainer sales sampai dijulukin dia dekan dunia sales loh di era 80-90. I love him. Saya ketemu di Las Vegas itu kalau saya 2012 sampai 2011. Nah, pertanyaan kayak tadi, kalau CS bilang begini nih, berani komis. Kenapa I love him so much, bro? Gini loh dia. Dia punya mentalnya begini. Bayangin aja kalau ada di kelas nih ya, ada yang bilang, Mr. Jeffrey, yes. Di era pandemi ini kok jualnya susah ya. Gitu loh, nggak ada yang mau beli nih. Waduh, ini ada yang lebih murah nih. Tahu jawabannya dia apa? Begini dong dia jawab. Lu butuh makan nggak? Iya. Jualan udah. Mau pandemi kayak lu mau merangkak kayak mau pokoknya jualan aja udah. Satu nggak mau beli lu pindah ke yang lain. Udah gitu aja. Jadi nggak ada alasan macam-macam. Jadi spiritnya sebetulnya adalah kalau one customer says no, move to another customer. Itu aja. Jadi move next. Dan kadang-kadang setelah 100 beli, it's fine kan, it's okay. Kadang-kadang kita karena terlalu gatel sama satu yang nggak beli itu loh, akhirnya jadi excuse untuk 200 yang kita belum approach. Ya kan gitu loh. Jadi kalau satu nggak beli, ada move to the next one. Nggak beli lagi, move to the next one. Ya kan, improve cara gitu loh. Malah, maka tadi saya bilang, kalau kita feeling dan thinkingnya udah nyatu, begitu dia nggak beli, kita pasang muka kasihan. Bukan muka kita, bukan muka desperado, muka kasihan. Aduh, gila, nggak beli, kasihan banget lu sampai beli produk kompetitor gua, kasihan banget. Ini udah produk paling bagus. Tetapi kalau dia nggak beli dan kita anggap itu wajar, come on. Berarti kita sell the wrong product itu. Ya kan, jadi CS-nya saya bilang kalau tidak berhasil diganti CS-nya aja. Saya tergoda soalnya kan. Oke, keren. Mudah-mudahan. So the final, teman-teman jangan sampai kejebak di chasing atau pushing, focus on pulling ya. Jadi kalau ketemu klien yang sulit, jangan di chase, jangan excited sama challenge to convince, tapi focus on pulling. Oke, Pak Hing, thank you so much for the amazing sharing. You are always the best. Thank you so much. Teman-teman, I will send back to Lala for this question. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih banyak.